Jadi Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok seni budaya dari kelas 12 6 P3 akan mempresentasikan konsep karya seni yang sudah kami buat sejauh ini. Tapi sebelum mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Moreno Putra Kurniawan, absen 4 dari kelas 12 6 P3. Kemudian di samping saya ada, Kenalkan, nama saya Ektur Atayasa, absen 9. Dan perkenalkan, nama saya Iputu Dana Narendra Yudhya, absen 13. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke penjelasan karya seni kami. Oke, ini adalah konsep karya seni yang sudah kami buat sejauh ini berproses. Ini adalah sebuah diorama dari lingkungan alam bioma taiga. Sebelum kami lebih lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan lebih mendalam tentang apa yang sudah kami buat berproses sejauh ini. Jadi apa yang kami buat adalah sebuah diorama bioma, yaitu sebuah karya seni 3 dimensi berupa diorama bioma taiga. Judul karya seni ini adalah diorama bioma taiga. Diorama ini adalah miniatur 3 dimensi dari sebuah pemandangan atau adegan. Itu secara definisi. Diorama sedangkan taiga itu bermakna sebuah bioma atau lingkungan alam yang terdapat di belahan bumi bagian utara, itu adalah bioma taiga. Jadi secara keseluruhan diorama bioma taiga ini adalah diorama yang kami buat berdasarkan pemandangan alam bioma taiga yang terletak di belahan bumi bagian utara. Biasanya bioma taiga ini terletak di lingkaran selatan Arktik, banyak ditemui di negara-negara Rusia, Amerika Utara, dan Kanada, dan lain sebagainya. Memang jarang ditemukan di Indonesia karena Indonesia menjadi tropis, tidak mendukung pembentukan bioma taiga. Tapi alasan kami memilih bioma taiga ini adalah karena bentuk pemandangan alamnya yang cukup indah dan menarik untuk dipandang mata, sehingga kami memutuskan dari segi bioma taiga, rasanya untuk memilih bioma taiga karena kecantikannya dalam sebagai seni, bila dituangkan untuk menjadi seni, itu juga cukup menarik untuk dilihat. Apalagi kami membuat sebuah karya seni 3 dimensi, yang dimana karya seni 3 dimensi ini merupakan seni yang bisa dilihat dari berbagai pandangan, tidak hanya dari satu pandangan saja. Itulah yang membuat kami tertarik untuk membuat diorama bioma taiga ini. Sedikit latar belakang dalam proses pembuatan karya kami. Jadi karena kami memutuskan untuk berkelompok bertiga, itu membuat tenaga kerja kami lebih banyak daripada kelompok-kelompok lain, atau mungkin lebih sedikit juga lebih banyak dari yang sendiri. Sehingga kami memutuskan untuk membuat proyek berskala besar, yaitu pembuatan karya seni 3 dimensi yang memang berskala lebih besar daripada karya-karya 2 dimensi, mungkin punya kelompok lain atau sebagainya. Sehingga kami merasa kayak, dengan tenaga kami bertiga ini mungkin cukup untuk meluangkan waktu membuat karya sebesar ini untuk ditampilkan untuk di depan teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu sedikit latar belakang dari proses karya seni kami yang sudah kami konsepkan beberapa minggu ini. Kemudian lanjut ke dalam bagaimana cara kami untuk membuatnya. Di sini kami akan jelaskan dulu apa alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat proyek ini. Alat dan bahan ini akan dijelaskan terperinci oleh teman saya di samping. Silakan. Jadi alat dan bahan, alatnya kita menggunakan gunting, pisau, cutter, lalu ada ember, ada pensil, ada penggaris, ada juga kuas. Dan untuk bahannya kita menggunakan kertas atau koran bekas, 3 lembar kardus, cat akrilik, lem, busa spons, dan ranting dan tali sisal. Kemudian selanjutnya itu adalah alat dan bahan yang telah kami gunakan sejauh berproses. Dari alat dan bahan itu kami akan jelaskan juga bagaimana cara kami membuat karya seni ini. Tata caranya atau prosesnya akan dijelaskan oleh Atta yang di pojok. Silakan. Baik, setelah kita mengumpulkan alat dan bahan, kita akan masuk ke dalam tahap pembuatan. Yang pertama yaitu pembuatan alas dari karya seni ini.
yang menggunakan kardus, 3 lembar kardus berukuran besar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kardus tersebut diberikan sketsa danau untuk nantinya dilubangi sesuai dengan sketsa tersebut. Setelah dilubangi, maka kardus tersebut bisa ditumpuk atau dan ditempel. Setelah ditempel, semua permukaan kardus ini ditutupi dengan kertas koran agar nantinya bisa atau mudah untuk diwarnai. Kemudian tahap kedua yaitu pembuatan gunung. Jadi pada pembuatan gunung ini menggunakan botol plastik dan bubur kertas. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu kertas bekas yang nantinya akan dibuat menjadi bubur, yaitu dengan menghancurkannya, kemudian nanti dicampur. Setelah hancur menjadi kecil-kecil itu dicampur dengan lem kanji. Setelah itu dibentuk gunung ini, dibentuk dengan botol di dalamnya, kemudian dilapisi dengan bubur kertas untuk menghemat bahan. Kemudian setelah dibentuk, kita akan menunggu hingga kering dari bubur kertas ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penghiasan, yang mana setelah dikeringkan, maka kita akan masuk ke dalam proses pewarnaan. Kita warnai semua, mulai dari permukaan alas, bagian danau, bagian gunung juga diwarnai sesuai dengan warna yang kita inginkan atau sesuai dengan warna dari bioma tersebut. Kemudian nanti setelah warnai, maka kami akan mengisi dengan berbagai detail-detail kecil untuk menyelesaikan karya seni ini. Baik, mungkin sekian saja proses pembuatan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, jadi itulah rangkaian kami berproses dalam membuat karya seni ini, mulai dari alat dan bahan yang dijelaskan, kemudian cara kami membuat sejauh ini, kami membuat gunungnya, membuat danaunya, dan menambahkan detail-detail kecil nantinya. Tentu ini yang kami presentasikan ke hadapan pemirsa sekalian, ini bukanlah belumlah hasil akhir dari karya yang akan kami buat, karena masih ada detail-detail yang akan kami tambahkan, seperti pemerataan dari tanah-tanah ini, retakan-retakan untuk ditambahi rumput-rumput kecil yang akan digunakan dari tali sisal, dari tali sisalnya itu kita warnain dan kemudian kita gunting-gunting jadi kecil untuk membuat tekstur pergumputan. Kemudian kita akan tambahkan juga beberapa dekoratif seperti pohon-pohon dari ranting-ranting kecil yang akan ngefit ke karya seni nantinya, yang daun-daunnya itu kita gunakan dari spons-spons bekas ataupun baru juga nggak masalah. Jadi daun-daunnya itu kita buat dari spons, kemudian kita warnain jadi hijau biar terlihat itu sebuah daun ya. Jadi kita menggunakan bahan yang cukup berbeda atau cukup unik untuk digunakan. Ya intinya ini belum hasil akhir yang akan kami tunjukkan nanti. Jadi masih ada beberapa tambahan detail kecil nantinya yang akan nanti. Jadi sekian saja presentasi dari kelompok kami. Semoga anda yang telah menyaksikan bisa memahami atau menikmati proses perjalanan kami membuat karya seni ini. Untuk itu saya tutup dengan Parang Sakti. Om Santi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.